Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia maupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada qudwah dan teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali bahasan kita berkaitan dengan makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bahwasanya saya bersaksi bahwasanya tiada utusan bahwasanya saya bersaksi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah bahas semalam dari kitab Taqribul Wusul ila Thalathatil Usul. Naam. Dan penulis mengatakan ya bahwasanya sebagaimana kita sudah ketahui al-juz'u tsani minasy-syahadah, syahadatu yaitu bagian yang kedua daripada syahadat ini, yaitu bahwasanya syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun merealisasikan wa tahqiqu hadhihi syahadah, merealisasikan ya atau mengaplikasikan syahadat ini, kita mengaplikasikan syahadat ini yaitu dengan kita kita mengaplikasikan syahadat ini, yakni kita mengaplikasikan syahadat ini yaitu dengan kata beliau hafizahullah taala, maksudnya kita mengaplikasikan syahadat ini yaitu terjadi dengan 5 perkara, ya, dengan 5 perkara. Yang pertama, sebagaimana kita sudah bahas, yaitu yang pertama adalah al-imanu bih, yaitu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah membahas ini juga. Kemudian yang ketiga yaitu tasdiquhu fima akhbara anhu, membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ijtinabu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misal seperti apa? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kariba, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada ya berbuat riba. Misal bisa dilihat di sini ya, kariba wazina, ya. Misalnya seperti riba, seperti zina, wa ghairiha, ya, dan selain daripadanya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kalian daripadanya, maka berhentilah. Maka berhentilah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kemudian di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari jalan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku, ya, semua umatku itu mereka akan masuk surga, kecuali orang yang tidak mau, ya, kecuali orang yang tidak mau. Maka kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ya, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa sih yang tidak mau masuk surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, ya, dia akan masuk surga, ya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau, ya, memerintahkan sesuatu kita taati, ketika beliau melarang sesuatu maka kita tinggalkan. Nah, maka ini, ya, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga.
Wa man asani, dan siapa yang durhaka bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia orang yang tidak mau masuk syurga. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maupun para akhwat, ya. Ini adalah apa? Eh, poin yang keempat. Jadi kita mengaplikasikan atau merealisasikan syahadat itu dengan 5 perkara, dan yang kita bahas berikutnya ini adalah ya yang poin yang keempat. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu juga ya, bukan hanya riba saja. Ya, tapi masih banyak lagi ya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berbuat syirik, ya, berbuat bid'ah ataupun berbuat perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah, ya, atau menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang mengatakan bahwasanya anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merealisasikan, yaitu ya poin yang keempat ini, ijtinabu ma naha anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya kita menjauhi segala apa yang ya, telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Misalnya seperti riba, zina, bid'ah, dan ya syirik, ya, ataupun selain daripada itu. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima yaitu kata beliau wa huwa da nah, poin yang kelima yaitu wa huwa dakhilun fi ma sabaqa lakinnahu yudhkaru biistiqlalihi li ahammiyatihi. Sebenarnya dia ini masuk pada poin yang sebelumnya, ya, poin-poin yang sebelumnya. Akan tetapi di sini dia disebut dengan menyendiri atau dia berdiri sendiri, ya, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting, yaitu apa? Wa huwa alla ta'budallaha illa bima syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Ya, engkau jangan sekali-kali engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, artinya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah maupun para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang sangat penting sekali. Ya, sebagaimana Syekh sudah sebutkan, ya, perkara ini sebenarnya adalah masuk pada poin-poin yang sebelumnya. Poin-poin yang sebelumnya, ya. Ya, misal seperti apa namanya? Menjauhi segala larangan, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalamnya bid'ah, kan? Artinya di sini apa? Kita menjauhi bid'ah dan kita beribadah kepada Allah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya beliau mengatakan bahwasanya di sini pensyarah mengatakan beliau mengatakan Nah, di sini pensyarah mengatakan faman akhalla biwahidatin min hadhihi al-umuri fa huwa lam yuhaqqiq asy-syahadatah. Bahwasanya apa? Barang siapa yang menghilangkan salah satu daripada poin-poin, barang siapa yang menghilangkan salah satu daripada poin-poin yang sudah disebutkan ini, ya. Ya. Jadi kalau ada orang misal 5 poin, ya, yang kita sudah sebutkan, ya, bisa kita sebut. Pertama adalah apa? Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini dalam kita merealisasikan syahadat. Beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan beliau pada apa yang beliau telah kabarkan tentangnya. Naam. Kemudian menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang kelima ini adalah apa? Kita beribadah kepada tidak boleh seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka di sini, ya, pensyarah mengatakan, yaitu Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqa'ub, beliau mengatakan, ya, faman akhalla biwahidatin min hadhihi al-umuri fa huwa lam yuhaqqiq asy-syahadata. Barang siapa yang dia itu
meniadakan salah satu daripada poin-poin yang sudah kita sebutkan, maka sesungguhnya dia ini tidak merealisasikan syahadat yang dia lakukan, ya. Misal seperti poin yang kelima, kalau seorang, misal ada orang beribadah, ya, dia berkeyakinan bahwasanya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan selain daripada jalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita katakan bahwasanya, ya, orang ini dia syahadatnya, ya, pincang, ya, maka dia tidak merealisasikan atau tidak mengaplikasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dia beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh ataupun perintah daripada kami, maka amalan itu dia tertolak. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, barang siapa yang dia meniadakan salah satu daripada 5 poin yang sudah kita sebutkan ini, bahwa lam yuhaqqiq asy-syahadata, maka orang ini dia dianggap tidak merealisasikan syahadat. Nah, kita sebutkan kembali. Yang pertama apa? Poin yang pertama, para ikhwah, yang pertama adalah satu, yaitu beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentangnya. Yang keempat adalah menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima yaitu tidak boleh beribadah kecuali, ya, dengan apa yang tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan atau telah, ya, bawa. Nah, maka, ya, 5 poin ini, ya, dengan 5 poin ini kita merealisasikan syahadat. Jika salah satu daripadanya tidak ada, maka sesungguhnya orang ini dia tidak merealisasikan syahadat yang dia ucapkan tersebut, ya. Dan ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang sangat fundamental yang harus kita ketahui. Perkara yang sangat mendasar yang harus kita ketahui, yaitu makna daripada syahadat, yaitu la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya pensyarah mengatakan, ya, Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Suqab, beliau mengatakan wal ikhlalu fi ahadin, ya, fi ahadin hadhil umuri qad, yaitu bahwasanya apa, meniadakan, ya, pada salah satu daripada perkara-perkara yang kita sudah sebutkan di atas, ya, perkara-perkara yang sudah kita sebutkan di atas, yaitu beriman kepada Rasul, mentaati beliau, membenarkan apa yang beliau kabarkan, kemudian apa, ya, menjauhi segala bentuk larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau beribadah dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan atau telah beliau syariatkan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa, ya, yang meniadakan salah satu daripada perkara-perkara ini, maka kadang-kadang perkara ini akan mengeluarkan dia daripada agama. Ya, qad yukhrijuhu minad din. Maka kadang-kadang, ya, perkara ini akan mengeluarkan dia daripada agama. Ya. Dan kadang-kadang juga akan tersisa bagi dia asluddin, ya, dasar agama, ya, dasar agama. Walakinnahu yanqusu thawabahu. Akan tetapi apa? Akan berkurang pahalanya dia. Yanqusu thawabuhu, ya. Bahwasanya walakinnahu bahwasanya walakinnahu yanqusu thawabahu. Akan tetapi apa? Ya, perkara tersebut akan mengurangi pahalanya dia. Jadi kalau ada orang yang dia kadang-kadang misal, ya, dia melakukan apa namanya? Misal yang poin yang kelima, ya, poin yang kelima. Ya, misal kalau ada orang meyakini bahwasanya orang, ya, poin yang kelima ini, ya, yaitu orang melakukannya sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dengan apa yang tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkeyakinan, orang ini dia berkeyakinan bahwasanya dia bisa terlepas daripada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh tadi mengatakan bahwasanya meniadakan salah satu daripada 5 perkara ini, kadang-kadang perkara tersebut akan mengeluarkan orang yang melakukannya daripada agama. Misalnya, kita berikan contoh. Misalnya adalah poin yang kelima, yaitu apa? Yaitu tidak boleh
seseorang beribadah kecuali dengan apa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disyariatkan atau syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah tapi tidak dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkeyakinan bahwasanya dia bisa terlepas atau bisa ya sampai kepada Allah, atau dia tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini dia kafir. Maka orang ini dia kafir. Makanya ya, di antara pembatal-pembatal keislaman nawaqidul Islam, yaitu orang yang dia meyakini bahwasanya dia bisa, ada salah seorang bisa lepas daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 5 poin yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yang sangat urgen, ya, yang sangat urgen yang harus kita ketahui. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang ya akan tersisa ya dasar agama, akan tetapi apa? Mengurangi pahalanya dia. Mengurangi pahalanya dia. Nah, misal seperti pelaku bid'ah ya, pelaku bid'ah pada umumnya ya, mereka tadi kita katakan bahwasanya apa? Ya, tersisa agamanya dia, akan tetapi tadi tidak mendapatkan pahala daripada apa yang dia tidak dia yang dia amalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena dia beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, misal di sini ada contoh yang diberikan oleh pensyarah ya. Beliau mengatakan mithalu dzalik, bahwasanya contoh daripada hal itu yaitu ya man lam yajtanib, ya orang yang dia tidak menjauhi manaha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal dia tidak menjauhi daripada kesyirikan, fahuwa ghairu muslim, maka orang ini yang dia tidak menjauhi kesyirikan ini, maka dia bukan seorang muslim, tapi dia adalah musyrik. Ya, dia adalah musyrik. Nah, makanya kita sudah sebutkan ya, ada 3 golongan. Ketika mereka ada 3 golongan yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya, dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang terkandung daripadanya, maka dia adalah seorang mukmin muwahhid. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang ya mengamalkan secara zahir tapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka dan pengingkaran dalam hati mereka. Ya. Mereka merealisasikan secara zahir mereka kalimat la ilaha illallah, tapi dari dalam hati mereka menyembunyikan kekafiran dan pengingkaran. Nah, maka mereka ini adalah orang-orang munafik. Yang ketiga adalah orang yang mereka itu ucap la ilaha illallah tapi mereka berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan segala bentuk ritual-ritual kesyirikan. Maka mereka ini adalah orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik. Maka kalau ada orang yang dia itu ya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Akan tetapi dia tidak menjauhi, misal dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka fahuwa ghairu muslim, maka orang ini bukanlah muslim, tapi dia disebut sebagai musyrik. Maka lakinna man lam yajtanib ma naha anhu minal muharramat, ya fahuwa muslim lakinnahu athimun, ya. Bahkan kalau kebalikannya, kalau ada orang yang dia tidak menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara-perkara yang muharramat ya, misal seperti riba, zina, maka orang ini dia adalah muslim, akan tetapi dia adalah pendosa, dia orang yang berdosa. Fahuwa athimun, ya. Maka dia adalah orang yang berdosa. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah 5 poin yang harus kita tunaikan ya, kita tunaikan untuk merealisasikan apa? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bahasan kita yang singkat ini ya bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada bahasan-bahasan setelahnya, yaitu pada perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan qauluhu, yaitu ya wa dalilus salati wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Insyaallah ya bahasan ini akan kita ya insyaallah besok kita akan melanjutkan bahasan ini ya pada kesempatan yang mubarak insyaallah.
Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bahasan yang singkat berkaitan dengan makna syahadah anna Muhammad Rasulullah ya, dan 5 perkara yang wajib kita tunaikan ini untuk merealisasikan syahadat ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.